Semuanya, saudaraku, saya sangat merasa senang bersama-sama saudara ada di rumah Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, saya percaya kita kenal siapa saudaraku Daud. Dia saudaraku bisa menjelaskan bahwa lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 tahun di luar sana. Dia seorang raja saudaraku, dia tidak kekurangan apa-apa. Dia mampu segala sesuatu. Tetapi ketika dia ada dalam hadirat Tuhan, dia katakan, hanya itu yang kurindukan, dan hanya satu yang kuminta, dan itu kurindukan, diam di rumah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya sangat senang selama saya 10 hari di Samarinda. Bagaimana saudaraku, mereka minta 8 kali saya khotbah di sana. Saya tidak tahu saudaraku yang kekasih, bahwa saya melihat bahwa firman Tuhan sudah digenapi. Di mana saudaraku yang kekasih, pada akhir zaman akan ada orang-orang yang haus dan lapar. Amin saudara. Dan kita tahu saudaraku, tanpa kehausan kita tidak akan bisa saudaraku dibahagiakan oleh Tuhan. Tanpa kehausan, tanpa kelaparan akan kebenaran, Tuhan tidak dapat memuaskan kita. Jadi saudaraku yang kasih, saya katakan karena mereka minta saudaraku supaya setiap malam. Tapi datang istrinya Pak Tony katakan, janganlah, kasihan bapak ini. Lalu saya katakan, enggak, bagi saya tidak ada masalah. Kau bilang, kalau saya mati berkhotbah, saya pikir tidak ada yang lebih indah daripada itu. Saya mati di perjalanan, tidak ada yang lebih indah daripada itu. Kapan saja, di mana saja, saya senang mati. Karena saya tahu dunia yang saya injak ini bukanlah duniaku, melainkan ini adalah dunianya setan. Saudaraku yang kasih, tapi saudaraku, saya hanya menyerahkan kepada gembala di sini. Mau diapain, saya sudah siap untuk hal itu. Kemudian saudaraku kasih mereka apa gitu. Udahlah, ya kita selang-seling aja. Jadi mereka saudaraku di sana membutuhkan sampai 8 kali saya khotbah hanya jangka 10 hari saudaraku. Jadi yang saya lihat saudaraku, bahwa Tuhan sudah mulai menunjukkan, karena bagi seorang hamba Tuhan, saya percaya saudaraku bukan dunia, tetapi ketika ada orang-orang yang haus akan Tuhan, itulah dia saudara. Puji Tuhan sudah mengasihi, saya percaya dengan cara Tuhan ya, mengumpulkan kita hari ini kembali di sini. Saya percaya kalau Tuhan bekerja di sana, maka Tuhan yang sama bekerja di sini. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, saya rindu saudaraku, hari ini kita akan buka firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, yaitu saudaraku pesan buat zaman kita, yaitu akhir zaman atau zaman Laodikia. Wahyu pasal yang ketiga, saya mau sampaikan dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Baik, saya rindu saudara mengasihi, kita menyambut, kita berdiri, kita sambut Tuhan melalui firman-Nya. Saya akan bacakan, saudara ikuti Alkitab saudara. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Tuhan memberkati firman-Nya. Silakan duduk sebang kasih. Saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa ayat ini ditempatkan di akhir zaman. Dan kita tahu saudaraku di akhir zaman bahwa Daniel menjelaskan saudaraku di dalam perjanjian lama bahwa akhir zaman itu adalah suatu puncak penisatan yang pernah ada saudaraku sejak dunia dijadikan dan sampai dunia nanti berakhir. Amin saudara. Dan kita tepat ada hidup di zaman akhir, sehingga saudaraku dikatakan belum pernah terjadi
kelas S1. Lalu dikatakan saudaraku, tetapi sehebat apa, setinggi apa pun penyesatan itu, tetap ada orang yang terluput. Saya tidak tahu siapa itu, tetapi pastikan bahwa itu saudara. Saya pastikan ini sebab saya yang terluput itu. Amin saudara. Bahwa dikatakan saudaraku, hanya orang-orang yang namanya ada tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, hanya itu yang bisa diluputkan. Jadi saudaraku, tidak peduli mau sehebat apa orang, mau semiskin apa orang, mau sekaya apa orang, mau setinggi apa orang. Jikalau namanya tidak ada di sana sebelum dulu jadikan, semua saudaraku akan melompat ke neraka. Jangan tertipu, ini akhir zaman. Haleluya. Dan Paulus saudaraku menegaskan penglihatan yang sama, dan dia mengatakan saudaraku, pada kondisi manusia pada akhir zaman, saudaraku yang kekasih, dia katakan saudaraku akan mencintai dirinya sendiri. Dan saudaraku lihat sekarang, jangankan satu rumah, jangankan satu gereja, jangankan satu kota, masing-masing orang tidak peduli, itu udah cuek. Tetapi saudaraku yang kekasih, biarlah itu digenapkan mereka sebagaimana itu ditentukan kepada mereka. Tapi bagi saudara dan saya, bahwa satu hal dikatakan saudaraku, kita lihat nanti setelah kita lewat tahapan pertama, kedua, ketiga, pakai anak, dan yang ketujuh dikatakan ada kasih persaudaraan dan ada kasih semua orang. Apakah kasihmu sekarang kepada semua orang? Apakah kasihmu sekarang ada kasih persaudaraan? Kalau tidak, kekudusan kita adalah kekudusan yang palsu. Kesabaran kita adalah kesabaran yang palsu sekarang. Karena saudaraku yang kasih, itu akan menentukan ketika kita diuji dan kita menguji diri kita sendiri, saudaraku yang kasih, bagaimana kita sekarang hidup di akhir zaman ini, supaya saudaraku yang kekasih, bahwa Petrus itu menjelaskan itu dan tidak bisa salah. Supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi biarlah menurut kehendaknya Tuhan. Amin. Apa kehendak Tuhan saudaraku yang kekasih? Supaya saudara dan saya ikut pengangkatan di akhir zaman ini. Amin. Ada saudara kekasih, akhir segala sesuatu yang dirindukan manusia adalah hanya untuk supaya ikut pengangkatan saudara. Di saudara yang kasih, kita melihat bagaimana penekanan Paulus di sana, supaya jangan seorang pun yang bersandar kepada pengertian manusia. Baik, saudaraku yang kasih, ini adalah Edennya setan. Yang saudara tempati ini, yang saudara saya tempati ini, Edennya setan. Perhatikan baik-baik saudara. Dan Branham katakan saudaraku yang kasih, mungkin hari ini Anda mendapatkan berkat uang $10 juta. Tapi ingat baik-baik, Anda sedang membangun tekanan. Saudara sudah mendapatkan itu di buku, bagaimana melepaskan tekanan. Saya percaya saudaraku, orang rohani akan mengerti apa itu. Karena orang selalu saudaraku sudah mengejar target supaya mereka mendapatkan sesuatu yang mereka tidak tahu bahwa itu apa. Kadang-kadang kan gitu orang miskin, dia pikir kalau dia kaya jadi senang. Orang nggak kawin, dia pikir kalau udah kawin senang. Orang nggak ada usaha, dia pikir kalau ada usahanya udah senang. Tuhan katakan saudaraku, mendapat $10 juta dalam satu hari, itu Anda sedang membangun tekanan. Koreksi saudara, uji. Itu membuktikan bahwa ini adalah Edennya setan. Di sini tidak ada kesenangan. Punya uang pun salah, tidak punya uang salah, punya istri salah, tidak punya istri salah, punya anak salah, tidak punya anak salah. Apapun yang saudara bisa sebutkan, sebutkanlah dengan sekuat-kuatmu saudara. Anda tidak akan mendapat kesenangan yang abadi di sana. Amin saudara. Sehingga saudara, supaya kita benar-benar mengarahkan pandangan kita sekarang kepada Tuhan, karena Tuhan mau saudara supaya kita hidup menjadi sederhana, karena Allah hanya bisa berurusan kepada orang-orang yang sederhana di zaman ini. Saudaraku yang
kekasih, saya mau tantang saudara melalui firman Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, saya yakin saudaraku, supaya saudara mendapatkan sesuatu hal, yaitu memuaskan apa yang saudara inginkan. Entah itu jabatan, entah itu kekayaan, entah apapun namanya, entah itu pengetahuan, sampai di mana saudaraku. Saya mau katakan, tak akan ada satupun di dunia ini yang bisa menandingi Salomo, saudara. Allah sudah tetapkan itu bahwa Salomo adalah orang yang paling berhikmat sejak dunia ada dan sampai dunia berakhir. Dan Salomo ada orang yang terkaya sejak dunia ada sampai nanti dunia berakhir. Tapi apa yang dia tuliskan kepada saudara dan saya? Kenapa harus dia yang menuliskan itu? Yaitu Amsal 3 ayat 5, jangan engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi percayalah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, supaya kita melihat bahwa Tuhan katakan anak yang dikasihi itu ditegur dan dihajar. Dan satu hal saudaraku, untuk jalan keluarnya apa? Relakan hatimu. Haleluya. Tidak ada jalan lain, saudara. Tidak kita bisa bayar dengan cara apa? Kecuali hati kita ini direlakan. Untuk apa direlakan? Hidup untuk sederhana, saudara. Sekarang kita lihat saudaraku bahwa orang-orang gagah perkasa sudah bangkit di akhir zaman. Dan sebagaimana saudaraku pada zaman dulu, saudaraku, orang-orang yang perkasa di zaman itu. Dan soal percaya kepada Allah, saya percaya saudaraku lebih banyak orang percaya di zaman itu kepada Allah. Siapakah Allah itu? Karena mereka masih melihat, di zaman itu mereka masih tahu bahwa Allah menciptakan manusia dari firman-Nya sendiri, yaitu Adam dan Hawa. Kita tidak lihat lagi, kita ini sudah berapa abad dari sana. Jadi mereka masih lebih dekat daripada kita, saudaraku, sehingga mereka masih melihat karya Allah pada waktu itu, bahwa benar-benar manusia itu mereka tahu bahwa lahir bukanlah karena hasil persetubuhan, tetapi oleh karena firman yang diucapkan, maka jadilah Adam. Dan kemudian mereka tahu, saudaraku, bahwa Hawa itu pun bukan hasil daripada persekutuan, tapi itu dari tubuhnya Adam. Tetapi saudaraku, satu hal yang Tuhan kerjakan, Dia datang kepada orang yang sederhana. Kita tahu, saudaraku, Nuh adalah orang sederhana di zaman itu, sehingga orang-orang semua tersesat. Mana mungkin kita mau dengarkan suaranya itu? Cobalah pikirkan, inilah hidupnya, inilah keadaannya. Semuanya kita tahu, dari ujung rambut sampai telapak kakinya kita tahu. Itulah yang terjadi, saudaraku, pada saat-saat ini juga, saudara. Tetapi dijelaskan, saudaraku, bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan apa buktinya Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Kalau kita berani berkata bahwa di zaman akhir saya mendapat kasih karunia di mata Tuhan, buktikan, saudara. Amin. Dan segala sesuatu akan diuji. Tidak ada satu pun di antara kita ini yang bisa ini mau mencoba bersembunyi, tidak. Dan kemudian sudah akan kasih satu hal, kita lihat begitu Nuh sudah mendapat kasih karunia di mata Tuhan, suatu hal yang tidak mungkin itulah yang dia kerjakan. Nuh pada zaman itu adalah manusia paradoks, yang tidak mungkin tapi bagi dia adalah mungkin. Saudara dan saya kalau tidak menjadi manusia paradoks di akhir zaman, saudaraku, saudara akan tertinggal menikmati dunia yang sebentar ini saudara akan menjadi hancur. Tidak masuk akal, ya. Kalau saudara masih masuk akal, tinggalkan itu. Tapi ketika tidak masuk akal, saudaraku, aminkan itu, saudara. Sebab Tuhan mau berbicara sekarang ini melalui yang tidak masuk akal, saudaraku. Dia akan menggenapkan Matius 11:25 yang berkata, Aku bersyukur kepada Engkau, Tuhan langit dan bumi, sebab Engkau menyembunyikan itu bagi orang-orang bijak, orang-orang pintar, tapi mau menyatakan kepada orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Jadi saudara kekasih, itu sebabnya saudara kita lihat bagaimana semua itu terlewatkan dan mereka tidak mengetahuinya. Dan di akhir zaman pun dikatakan, saudaraku yang kekasih, hal yang sama akan terjadi. Dan kita melihat, saudaraku yang kekasih, bahwasannya pesan untuk zaman Laodikia ini, dia katakan, lihat aku berdiri buka pintu dan mengetok. Secara global gereja di zaman ini pun sudah gagal.
mereka tidak mengetahuinya. Jadi saudara, pada hari ini dia berbicara ini adalah kepada individu. Karena kalau secara global gereja sudah gagal, tidak tahu mereka saudaraku bahwa Yesus sudah meninggalkannya. Sehingga saudaraku yang kekasih, kita melihatnya mereka masih tetap beribadah secara lahiriah, mereka masih tetap beribadah, tapi mereka sudah tidak percaya apa yang Tuhan pesankan di zaman akhir ini. Saudaraku yang kasih, kita mau supaya kita saudaraku yang kasih melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di zaman akhir ini kepada kita. Tuhan katakan saudaraku yang kasih, janganlah engkau mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Janganlah engkau mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Apakah Tuhan salah mengatakan ini? Apakah kita saudaraku tidak memahami apa maksudnya ini? Dan dia menjelaskan karena semua yang di dunia ini adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dan dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang percaya dan melakukan kehendaknya Tuhan akan hidup untuk sampai selama-lamanya. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu. Dan Allah tidak pernah salah. Sebelum dia menciptakan manusia, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tapi apakah kita melihat itu? Saya sudah Tuhan kasih, saya bilang, Tuhan aku gak kuat kaya. Amin saudara. Saya gak kuat kaya Tuhan. Saya mau hidup sangat sederhana. Karena saya tahu saudaraku, apakah itu risiko daripada kekayaan. Saudara Tuhan kasih, kita melihat bahwa Tuhan menegaskan saudara Tuhan kasih, ini adalah Edennya iblis. Sehingga di sini dikatakan jangan kau mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya, karena dunia dengan segala keinginannya akan menjadi lenyap. Jadi saudaraku yang kasih, supaya kita tahu dan melihat kenapa Tuhan menekankan itu, karena persoalannya saudaraku, kalau kita mengasihi dan mencintai dunia ini, saudaraku, saudara akan terjebak sama seperti Lot terjebak. Amin. Saudaraku, pemisahan total akan terjadi. Abraham dipanggil supaya hidup sempurna sama seperti yang diinginkan Tuhan. Dan berapa kali dia diuji saudara Tuhan kasih, lalu dia menang. Kemudian saudara Tuhan kasih, Lot coba, saudaraku, mau mencoba mengikuti Abraham. Tapi saudaraku, ketika mereka sudah kaya di suatu tempat, lalu mereka tidak punya tanah yang luas, mengingat supaya jangan terjadi perkelahian. Oke, sekarang Lot pilihlah. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Apa yang dilakukan Lot, saudara? Apakah Lot mau berdoa? Enggak. Bagi Lot doa itu tidak ada artinya. Tapi dia terus berjalan dengan intelektual. Pandang, lihat. Oh, ini dia. Ya, yang mengatakan ini dia adalah Lot, bukan Tuhan. Kemudian ambil keputusan, oke, aku tinggal di lembah Yordan ini. Kenapa tinggal di lembah Yordan? Karena dia melihat di sana yang indah-indah. Di sana ada tanah yang subur. Di sana ada mata air yang begitu menarik. Dia memakai matanya sudah, tapi dia tidak memakai matanya Tuhan. Di zaman akhir saudara, kalau kita memakai mata kita ini, kita akan tersesat. Dengan kata lain, kita tidak perlu matanya Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan mata, 7 mata sudah diberi ancaman supaya mempelai wanita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin saudara. Sehingga sudah mengkasih saudaraku, supaya kita melihat bahwa Tuhan mau ketika Yesus sudah ada di dunia pun dicobai, padahal dia tidak berdosa. Tapi saudaraku, kenapa itu dicobai dan kenapa itu dituliskan? Supaya ada menjadi suatu peringatan kepada saudara dan saya. Dia saudaraku menjelaskan bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja, tapi dikatakan hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya percaya kalau saudara sudah tangkap
Siapakah mulut Tuhan? Saya mau katakan saudara yang kasih, ya penyambung tangan Tuhan di dunia ini banyak. Saya pun bisa dia termasuk penyambung pekerjaan Tuhan. Saya khotbah ke mana-mana. Tapi saya tidak berani kata saya ini mulut Tuhan. Dan Paulus tahu itu saudara pengkasih, dan itulah sebabnya dia berani berkata, beribu-ribu orang mampu mengajarkan tentang Injil Kristus kepada kamu. Tapi ingat, aku hanya sendirilah Bapa yang melahirkan kamu ke dalam Kristus Yesus. Sehingga ikut aku seperti aku mengikut Kristus. Dengan kata lain, di zaman itu saudara pengkasih, sehebat apa, setinggi apa percayanya orang kepada Allah, kalau mereka tidak menerima siapakah itu Paulus, saudara, mereka tidak akan bisa diselamatkan. Karena di zaman itu saudara, hanya dialah mulutnya Tuhan, saudara. Hal yang sama terjadi di zaman ini, bahwa dikatakan saudara, mulut yang terakhir, suara dari malaikat ketujuh itu meneriakkan kepada dunia ini dan menghardik. Karena di zaman Laodikia saudaraku, benar-benar hardikan itu adalah tajam. Apa tajamnya? Binasa atau bertobat, bertobat atau binasa. Itu sebabnya saudaraku, hanya di sini ini ditempatkan setiap anak yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu relakanlah hati. Baik, saudaraku yang kasih, kita melihat bahwasanya apa yang dikatakan Salomo, saudaraku yang kasih, kita harus percaya, dan Paulus menegaskan supaya jangan diantara kamu bersandar kepada hikmat manusia, hikmatnya manusia, saudaraku yang dimaksud. Sehingga saudaraku yang kasih, apa yang sedang kita kerjakan, Tuhan tidak, saudaraku, ya saya percaya bahwa Tuhan tidak cinta sama orang punya pendidikan tinggi-tinggi, punya pengetahuan tinggi-tinggi. Enggak. Maksudnya bukan begitu, amin saudara. Tetapi satu hal yang perlu kita mau tahu, saudaraku yang kekasih, karena mengangkat Salomo pun adalah Tuhan. Tetapi saudaraku, dia tahu, saudaraku, ketika dia dipanggil, ketika dia mau diurapi menjadi seorang raja, sebelum dia jadi raja, Tuhan datang kepada dia pada malam hari. Salomo, apa yang kau inginkan daripada aku? Dan itu bisa saja terjadi kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Itu bisa saja, kapan saja, di mana saja, itu bisa terjadi, saudara. Tetapi dia tahu apa yang diminta kepada Tuhan. Dia katakan, engkaulah yang mengangkat hamba ini menjadi raja, bukan aku. Engkau yang mengangkat aku. Satu. Kedua, oleh karena itu, berikanlah kepada aku paham untuk mau menimbang perkara yang terjadi di atas bangsa ini. Jadi berikan kepada aku pengetahuan hikmat yang daripadamu untuk mau menuntun bangsa yang besar ini. Lalu saudaraku yang kekasih, karena engkau bukan meminta umur panjang, karena engkau bukan meminta kekayaan, maka kekayaan umur panjang pun akan kuberikan kepadamu. Kalaulah akhir zaman ini Tuhan datang tiba-tiba mungkin melalui mimpi kepada saudara, anakku yang kekasih, apa yang kau minta daripada aku? Kira-kira apa yang saudara mau minta? Kalau saya sudah ada hari satu hal yang saya ingat, Tuhan supaya aku dapat ikut pengangkatan. Amin. Amin saudara. Saya tahu banyak yang mau kita perlukan, tapi Tuhan tahu itu. Sejauh apapun Tuhan menolong kita dalam apa yang kita rindukan, kalau kita tidak ikut pengangkatan, semuanya menjadi sia-sia. Maka saudaraku, supaya kita benar-benar, dan bagaimanakah kita bisa masuk ke dalam pengangkatan? Tidak ada jalan lain, saudaraku, selain daripada haus dan lapar. Tuhan berkata, hanya itulah yang diberkati, hanya itulah yang dibahagiakan dia. Maka saudaraku, apa yang saudara mau katakan kepada Tuhan? Berikan aku haus dan lapar akan kebenaran-Mu, Tuhan. Supaya saudara jangan sia-sia datang ke gereja atau mengadakan doa-doa yang di rumah, di mana-mana saja saudaraku kasih dalam bentuk ibadah-ibadah. Karena saudaraku enggak bisa bahwa kalau Tuhan sudah katakan bangsa ini benar sekali, mereka memuliakan aku dengan bibirnya, benarnya tidak ada yang salah. Tapi yang menjadi persoalannya hatinya itu loh sangat jauh daripada aku. Saya mau katakan saudaraku,
ketika Allah mengeluarkan Lot dari Sodom. Apakah hanya Lot dikeluarkan? Tidak. Lot, istri, dan kedua anaknya itu keluar, saudaraku, dari Sodom. Kemudian setelah keluar, malaikat itu memberikan pesan, jalan terus, jangan mencoba menoleh ke belakang. Amin, saudara. Sodom adalah pralambang denominasi, saudara. Saudara dan saya sudah keluar dari denominasi. Tapi saudara yang kasih, kita lihat bahwa istri Lot itu tidak sampai ke Zoar. Melainkan begitu keluar, saudara, dari Sodom, dia akhirnya jadi batu garam. Jadi saudaraku, jangan saudara kita berpikir sekarang kita sudah keluar dari denominasi yang secara natural. Oh, terima kasih Tuhan, lewat pertolonganmu kau sudah menarik kami keluar dari denominasi, sekarang kami berdiri seperti ini. Secara natural itu benar, tapi secara spiritual saudaraku perhatikan agar saudara jangan kembali berdenominasi. Apa yang dikatakan saudaraku denominasi? Nabi katakan pikiran saudara adalah denominasimu. Jika engkau bersandar kepada pengertianmu, itu adalah denominasimu. Saya pikir saudaraku yang kekasih, saya pikir sudah mungkin untuk di Indonesia pesan ini kami yang paling fanatik soal pewahyuan. Tahu-tahu saudaraku, saya sampai di Kalimantan, Tuhan tidak ada apa-apanya kami rupanya. Tuhan tolong kami. Mereka ini baru 1 tahun mendengarkan pesan. Mereka sudah mengerti apa kehendakmu di zaman ini. Kami sudah ada 5, 6, bahkan 10 tahun. Kami terikat masih akan dunia. Saudaraku yang kekasih, benar-benar mereka saudaraku hidup di dalam kesederhanaan. Saudaraku, satu hal yang memukul hati saya. Saya pikir saudaraku bahwa gembala di sana itu adalah manusia yang nggak punya apa-apa gitu. Karena saya tahu dia punya rumah pun belum ada, dia punya gereja pun belum ada. Tapi saudaraku, kemudian hari lepas hari semakin saya lihat bagaimana kehidupannya, kehidupan keluarga, kehidupan jemaat yang dia pimpin. Malu saudaraku saya melihat diri saya. Begitu banyak kontraktor-kontraktor saudara yang kekasih yang akan bertemu dengan PT-PT besar, tidak bisa tanpa melalui dia. Wah, kawan ini rupanya orang hebat di Samarinda ini. Saya bayangkan saudara, ini ada di Alkitab Tuhan. Siapa itu? Itu Yusuf Tuhan. Tidak akan ada yang bisa berurusan saudaraku kepada Raja Mesir tanpa Yusuf. Semuanya akan harus menghadap Yusuf. Ini sudah ciri khas Yusuf ini Tuhan. Lalu kemudian saudaraku saya tanya, kira-kira bagaimana kemana arahnya kita ini? Saya tidak tahu. Yang pasti Tuhan tahu segala sesuatu. Saya tahu saudaraku ada beberapa pengusaha di sana. Rata-rata itu dia bantu saudaraku secara uang tanpa ada bunga. Bukan 5 juta, 10 juta, dan 50 juta. Tapi kenapa dia tidak punya rumah sementara punya uang? Kenapa tidak punya rumah sementara dia punya uang? Hati-hati saudara. Saya sangat terpukul. Ampuni saya Tuhan. Ternyata saya ini tidak ada. Tidak. Pak, percayakah bahwa Tuhan kita itu ajaib? Percaya saya. Percayakah Tuhan itu ajaib? Percaya Pak. Percaya nggak Tuhan itu ajaib? Percaya Pak. Kalau percaya Pak, ini rumah mau dibesarkan dalam 1 menit ini bisa tanpa ditangani oleh manusia. Jadi kalau dia perlu, ini mau ketika besar itu akan terjadi. Jadi saya tidak pusing itu, tidak muat lagi kami di tempat ini, ya itu urusannya dia, karena ini dombanya bukan domba saya. Pokoknya saya tidak akan mau melakukan apapun sebelum Tuhan mengatakan kepada saya tidak mau itu.
Saya sangat diberkati saudara bertemu dengan dia. Benar-benar dia itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Bukan dia tidak punya pengetahuan, pengetahuannya sangat bagus. Tapi saudaraku, bahwa karakternya itulah yang sangat sukar kita ikut saudaraku yang kasih. Karena dia tidak akan mau bekerja melalui caranya, tapi dia tetap akan mengikut Tuhan saudaraku. Dan dia saudaraku bukan saja ini perkara-perkara rohani, dia di dalam bisnisnya pun saudaraku yang kasih selalu saya dengarkan. Kalau berbisnis harus sama-sama untung. Anda untung, dia untung. Kalau manusia sudah lebih dulu memikirkan uang, tapi tidak membina hubungan, saya tidak bisa berurusan dengan itu. Sehingga perlengkapi semua permohonanmu, baru kita tekan kontrak. Kalau tidak, dia saudaraku mulai memunculkan kebenaran yang sejati. Kalau Anda mau langsung pergi, tapi kalau pergi pun pasti ditolak saudaraku. Ya, itu Pak Tony silakan ke sana. Jadi saudaraku yang dikasih, saya lihat, lalu bagaimana bro tinggal di rumah ini? Saya sudah berapa tahun di sini tidak kontrak. Saya pun tidak tahu bagaimana itu terjadi. Dan memang kalau ini dikontrak, saya pikir paling mudah ini 15 juta 1 bulan dan 1 tahun. Tapi bagaimana? Dan itulah saya lihat Tuhan memelihara saya, Tuhan memelihara anak-anak saya, Tuhan memelihara jemaatnya. Ini saudaraku supaya kita tadi melihatnya bahwa Allah saudaraku ingin supaya kita saudaraku mau dengar-dengaran dengan dia, tetapi tidak melakukan apa yang sedang mau kita melakukan, karena kita tahu saudaraku yang kasih bahwa dia tahu dari segala sesuatu dari dia dan oleh dia dan kembali kepada dia. Sehingga itulah saudaraku yang kasih yang saya lihat dia lakukan, maka saudaraku yang kasih di dalam dia tidak ada suatu ketakutan apapun saudara. Dan saya melihat, saya merasakan bagaimana kasih Tuhan saudaraku ya melindungi mereka, memelihara mereka, sehingga tidak ada sesuatu yang menjadi tegang. Semuanya saudaraku senyum. Kayak ini tidak ada persoalan. Padahal itu kalau dibawa ke dalam dunia sudah persoalan besar itu. Sudah berapa lama jadi pendeta? Tidak ada rumah. Sudah berapa jadi pendeta? Tidak ada gereja. Tapi saudaraku dia tahu apa kehendak Tuhan, apa kehendak manusia. Jadi saudara yang kasih kita lihat bahwasanya saudaraku itulah yang Brennan katakan bahwa Anda mendapat berkat, Anda sedang membangun tekanan. Jadi kalau apalagi nggak mendapat berkat, berarti kira-kira nanti saudara berkat tekanan itu seperti apa? Kalau kita mendapat berkat pun, kalau itu adalah berkat dari dunia, bahwa Nabi sudah melihatnya itu kita sedang membangun tekanan. Jadi saudara Tuhan kasih, dan dia katakan bahwa nama Tuhanlah menara yang kuat dan orang-orang berlari-lari ke sana dan menjadi selamat. Sekarang saudaraku jujur, mari kita uji diri kita masing-masing. Kalau ada tekanan, kepada Tuhan yang kita pergi. Kalau kita tidak menjadi orang benar, mustahil kita datang kepada Tuhan saudara. Karena Alkitab katakan orang-orang benarlah yang berlari kepada Tuhan ketika dia sedang diuji. Orang benar tahu saudara yang kekasih bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Manusia mana tuh ini? Siapa sih yang memahami ini kalau bukan mempelai wanita di akhir zaman? Apakah menjadi kebanggaan daripada mempelai wanita? Kedatangannya saudaraku sudah dekat. Maka dia mengatakan sudah mengkasih supaya yang punya istri seolah-olah tidak punya istri, supaya dengan demikianlah dia memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Yang punya harta seolah-olah tidak punya harta, dengan demikian dia memusatkannya kepada Tuhan. Yang punya persoalan segede apapun seolah-olah tidak ada persoalan, tapi mereka memusatkan diri kepada Tuhan. Saya saudaraku sangat melihat itu di pelayanan saudara kita ini. Ada saudaraku seorang bapak di situ, anaknya 2. Dalam kondisi saya ke sana, istrinya sedang melarikan diri sekarang. Tak sama laki-laki, tak sama siapa, dia tidak tahu. Tapi saya lihat beliau ini tidak terganggu sedikit pun. Dia tahu saudaraku tidak ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa Tuhan mengetahuinya, Pak. Tuhan sudah tahu dia. Sehingga kalau Tuhan izinkan, apa mau saya buat? Saya hanya belajar melatih untuk diri saya. Saya tidak peduli mau apa itu. Pokoknya aku ingin mau menikmati hadirat Tuhan. Itu sebab
sama dia, saya mau setiap malam kita ibadah. Jadi saudara yang kasih, bisa mereka bersuka cita bukan karena semuanya mulus-mulus. Enggak. Justru di tengah-tengah masalah itu saudara, dia bangkit dan berkata bahwa jikalau aku dipakai Tuhan, tidak ada yang dapat dilakukan dunia kepadaku. Jadi baik saudara yang kasih. Jadi kita lihat saudara yang kasih bahwa dikatakan tadi bahwa secara global bahwa gereja sudah gagal, tetapi secara individu saudaraku, yaitu mempelai wanita, yaitu gereja yang dimasukkan eklesia, yaitu orang-orang yang dipanggil saudaraku dari berbagai-bagai suku, bahasa dan lain-lain, diharapkan untuk menjadi menang. Sehingga saudaraku yang kasih, kita lihat bagaimana kita untuk bisa menjadi menang. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Baik, saudaraku, saya akan sampaikan kutipan daripada Nabi saudaraku kepada kita. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Tapi mungkin ini di bahasa Inggris saudaraku yang kasih dikatakan ini di tahtaku, tapi bukan di atas tahtaku. Tapi di dalam Alkitab kita ini mungkin di atas tahtaku. Tetapi di sini dia katakan saudaraku yang kasih, sebagaimana aku menang dan duduk bersama-sama dengan dia di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apakah Anda perhatikan pengaturan rencana itu? Paham? Duduk bersama-sama denganku di tahtaku, bukan di atas tahtaku. On my, di tahtaku, in my, yaitu di daerah kekuasaannya. Paham? Dan sekarang sebagaimana Kristus adalah sang penguasa tahta pada masa ini atas daerah kekuasaan Allah yang penuh, maka gereja juga akan bersama dengannya, mempelai wanita maksudnya, bersama-sama dengannya di tahtanya, di dalam seluruh daerah kekuasaan itu. Paham? Jadi saudara pun kasih, dia punya tahta dan punya daerah kekuasaan. Sehingga di mana dia saudaraku yang kekasih berkuasa, maka kita gereja mempelai wanita harus ada di sana. Saya mau katakan, Yesus berkuasa enggak pada saat ini di tempat pelacuran sana? Enggak. Amin. Makanya Yesus tidak berkuasa, makanya bisa saja orang melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga kita harus dapatkan saudara kasih di manakah tahta Allah pada saat ini, supaya kita pastikan kita ada di sana. Dia menunjukkan tadi saudaraku tentang di manakah kawasannya, di mana daerahnya. Karena saudaraku kita melihat ketika meterai ketujuh dibuka dan malaikat jaga perkasa itu turun, saudaraku, tahta yang telah dilihat oleh Yohanes saudaraku yang ada di surga sudah sunyi senyap. Yang dulu di tahta itu sekarang turun ke bumi dan dia mendirikan tahta-tahta di atas bumi ini. Haleluya. Dan tahta itu adalah daerah kekuasaan dia. Jadi saudara Tuhan kasih, itu yang dimasukkan di sini supaya kita tadi melihatnya baik. Mempelai wanita bersama dengannya di tahtanya di dalam seluruh daerah itu. Paham? Bukan di atas tahtaku, tetapi di tahtaku. Paham? Sejauh daerah kekuasaannya. Sebuah tahta mengatasi sebuah daerah kekuasaan. Dan sebuah daerah kekuasaan terbentang hanya sejauh batas-batas yang dicapainya. Dan batas ini adalah dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Renungkan itu saja. Sekarang bagaimana kita mempelajari hal ini? Tujuan saya akan hal ini bukanlah sekedar datang kemari untuk bersekutu dengan Anda semua, di mana saya senang untuk melakukannya. Tetapi jika saya memiliki kesempatan untuk melakukan itu, saya akan datang ke rumah Anda dan menjabat tangan Anda dan berbicara dengan Anda dan duduk makan malam bersama-sama Anda dan duduk di bawah pohon yang rindang itu dan berbincang-bincang dan bersekutu sebentar. Dia merindukan itu saudaraku kekasih kepada mempelai wanitanya, tetapi di sini dikatakan, tetapi ketika kita datang kemari itu
sekedar, tapi dikatakan saudaraku suatu hal yang khusus. Sebab ini adalah rumah pengoreksian. Ini adalah tahta itu. Amin saudara. Sehingga saudara kasih bahwa Allah sedang membangun tahtanya sekarang di berbagai-bagai tempat, yaitu di mana ada pengembalaan di atas dunia ini, saudaraku, bahwa Allah bertahta di situ. Itu atas kekuasaannya Tuhan. Oke, sekali lagi saudara kasih. Tetapi ketika kita datang kemari, kita berada di sini untuk suatu tujuan yang khusus. Ini adalah rumah pengoreksian. Saudaraku, supaya saudara lihat kita dengan denominasi yang begitu indah, kaya dan mewah. Denominasi saudaraku apa? Di santun jemaat. Supaya apa? Amin saudara. Kita saudaraku, anak pasti ikut ekor dan kuhajar. Amin saudara. Sehingga saudaraku, gereja-gereja sekarang tidak akan pernah mau menyinggung pada bunda saudaraku kalau dia punya potensi di situ. Enggak. Tetapi apa jadinya saudaraku kalau itu tidak lagi tekor dan tidak disesat? Pasti saudaraku itu bukan anak saudaraku kasih. Lalu dia katakan bahwa tempat ini adalah tempat pengoreksian, dan berarti saudara kasih kita lihat dia sedang mengoreksi kita sekarang, dia sedang mengajar kita, dan dikatakan ini adalah tahta itu. Ini adalah tahtanya Allah. Saudaraku, ini adalah tahtanya Allah. Amin. Amin saudara. Amin. Saya pastikan saudaraku, kalau saudara tidak bisa lihat ini tahtanya Tuhan, saya tidak tahu saudara apa yang saudara dapatkan dari sini. Saya saudaraku, di dalam 2 tahun ini 3 kali saudaraku mulut orang mengatakan bahwa mereka bukan melihat saya berdiri di mimbar, bahwa mereka melihat Tuhan. Pesan ini belum sampai sama saya. Kemudian apakah mereka ini bisa salah melihat? Suatu saat saudaraku, saya sampai di suatu pelayanan, dan pelayanan itu suatu yang tak mungkin dijangkau orang. Gak ada orang di sana kecuali mereka. Di ratusan hektar saudaraku, hanya mereka ditempatkan di situ. Saya tidak tahu bagaimana saya dibawa ke sana. Ketika kami masuk di samping rumah itu, lalu mendengarkan suara mobil, "Ma, anak-anak gue pulang, Tuhan sudah datang, Tuhanku sudah datang." Apa sih omongan mereka ini gitu ya? Dan saudaraku, sejak itu saudara, sejak pertama kali saya berdoa kepada mereka sampai sekarang ini, mereka dari tempat ibadah itu saudaraku 60 km di tempat ibadah itu. Tidak pernah terlambat. Yang punya rumah, oh orang udah datang, masih baru mulai berkemas-kemas. Jadi tidak ada alasan saudara. Ini persoalan hati. Amin saudara. Persoalan hati. Kalau alasan selalu ada karena ini, karena itu, dan Tuhan katakan, Nabi katakan, kalau Anda punya alasan, Anda sedang membunuh para nabi. Dengan kata lain, Anda membunuh para pengkhotbah. Jadi saudara kasih, kita melihat bahwa itu sekarang sedang terjadi di mana-mana, dan ada satu hal yang Tuhan katakan, ada yang terkemudian menjadi terbelakang, ada yang terakhir menjadi terkemudian. Tapi mari kita saudara berlomba. Amin saudara. Mari kita berlomba saudara. Dapatkan. Jadi saudara kasih, kita lihat, dan penghakiman datang dari rumah Tuhan. Amin. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, dan kita tahu tadi saudaraku bahwa ini adalah tempat pengoreksian, ini adalah tahtanya Allah, maka ini adalah tempat pengoreksian ataupun penghakiman, sehingga di sini kita akan disembelih. Supaya apa? Supaya kita pulang beres saudaraku dari segala dosa. Betapa ruginya kita datang bertemu dengan Tuhan melalui persekutuan, tapi kita bawa dosa datang, bawa dosa pulang.
Yang seharusnya saudaraku kasih, sebesar apa, sebanyak apa dosa yang kita bawa dari luar, ketika kita sampai di rumah Tuhan dan kita dikoreksi dan itu semua diambil, kita bisa bebas, saudaraku. Hanya satu kali. Tapi banyak kali orang tidak menyadari hal-hal ini karena dia pikir, saudaraku, karena kita sudah terbiasa didenominasi, ya datang ke gereja, datanglah, ya pulanglah. Kita tidak tahu, saudaraku, bahwa Allah sekarang sedang bertahta di kerajaannya, dan tahtanya itu adalah mimbarnya Tuhan, saudaraku. Dan mimbarnya ini saudaraku kasih, kita lihat saudaraku kasih, itulah tahtanya, dan di sana dia berdiri, saudaraku, mengajar. Jadi kalau saudara lihat pastor saudara di sini dan saudara hanya melihat pastor, saudara rugi. Dan saudaraku, kalau bisa saudara dapatkan Tuhan di luar penggembalaan, saya berani buang Alkitab ini, saudaraku, tanpa segan-segan. Karena Alkitab tidak bisa salah. Amin. Kenapa, saudaraku, Israel hancur? Kenapa? Karena mereka sudah punya intelektual yang luar biasa. Ketika mereka melihat Saul itu sudah tua, maka mulai mereka mengkoreksi keluarga daripada Samuel. Samuel, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak akan ada yang bisa meneruskan ini. Sebab sebelum kau mati, angkatlah kepada kami raja seperti orang lain, seperti bangsa-bangsa lain. Ketika permintaan kita tidak benar di mata Tuhan, saudaraku, kita sudah habis, sudah kalah kita semua. Samuel kesal. Tidak baik demikian. Tetapi saudaraku, kalau orang sudah salah pandang, apapun nasihatnya nggak masuk itu. Sampai akhirnya Tuhan katakan, dengarkan mereka. Sebab ingat mereka bahwa mereka bukan menolak engkau, tapi menolak aku menjadi raja mereka. 5 jawatan, saudaraku. Jangan coba-coba minta kepada Tuhan. Saya, saudaraku, percaya kalau lagi bikin orang besar pada waktu itu dipilih, saudaraku, untuk membangun Bahtera itu, saya yakin banyak sekali orang akan diselamatkan waktu itu. Amin. Tapi saudaraku, dia mengangkat suatu gembala kecil di zaman itu, orang tidak bisa ikuti, saudara. Kenapa? Karena orang sudah terpacu untuk ingin menjadi manusia hebat, padahal saudaraku, tidak ada yang hebat manusia ini, kan? Karena hebat, kecil, besar, kaya, miskin, toh juga mati. Mati besok, mati sekarang, sama nih juga, asalkan kita ke surga. Amin. Tapi kalau kita nggak pasti ke surga, saya yakin saudara akan menjadi seperti Raja Hizkia. Ketika Allah menginginkan dia duduk di sebelah kanannya, dia tidak mau, saudara. Lebih besar hawa nafsu daging itu, saudara kasih. Tuhan, aku masih mau ingin hidup untuk melakukan yang baik di matamu. Memangnya dia tahu apa yang terjadi besok, lusa, minggu depan? Tuhan sudah tahu. Kita berkumpul hari ini, Tuhan sudah tahu, saudara. Sehingga, saudaraku, raja yang besar merengek dan sampai menangis, diarahkannya mukanya ke dinding, nggak senang menerima keputusan Tuhan. Oke, Yesayas, kau pergi, katakanlah kepada dia, Tuhan sudah mendengarkan doamu. Lalu apa, Tuhan? Bilang sama dia 15 tahun lagi tambah umurnya, biar kita lihat dulu apa yang terjadi kalau kita kasih dia hidup 15 tahun lagi. Jangankan 15 tahun, saudara. Begitu dia sembuh, saudaraku, apa yang dilakukan? Semua rahasia kerajaannya diberitahukan, saudara, kepada Raja Babel. Padahal Babel itu musuhnya Allah. Kemudian akhirnya kematian Raja Hizkia kemana, saudara? Tuhan tidak pernah salah, saudaraku. Tapi kita yang sering salah, saudara. Belajarlah untuk percaya kepada Dia. Amin. Maka saudara yang kasih, belajar untuk percaya. Kita lihat betapa pentingnya percaya. Saya sudah bisa renungkan itu, Tuhan, kok bisa kau sampai korbankan Lazarus, ya? Dibuatnya mati konon di situ. Karena Tuhan mau, saudara, supaya pandangan iman mereka itu kepada Tuhan dengan benar. Dia tahu bahwa pandangan mereka kepada Tuhan, tapi hanya tidak benar. Sehingga ketika Lazarus, saudara, sakit dan
tahu kali dia. Dan yang anehnya, Lazarus sakit. Tapi biar begitu, nggak usah kita pergi situ. Seperti apa kira-kira Tuhan punya pikiran seperti itu, saudara? Kemudian matilah, saudara. Ketika mati, mereka bersedih. Kemudian Lazarus sudah mati loh. Ayo kita balik ke sana. Katanya sama murid. Jadi saudaraku yang kasih, kemudian telah balik, maka Marta bangkit. Kalau engkau ada di sini, ini tidak akan mati. Tapi aku tahu sekarang pun engkau didengarkan oleh Allah. Ada suatu kemajuan saudaraku di dalam dirinya Marta. Tapi Maria saudaraku yang kekasih, tetap dia masih bersedih di rumah. Tapi apakah maksudnya saudaraku dia dibikinnya itu sampai mati supaya dikatakan supaya kamu belajar untuk percaya. Tuhan saudaraku hanya mengajarkan kepada saudara dan saya agar kita belajar percaya. Karena orang percaya saudaraku akan memegang dunia. Dikatakan saudara terkasih bahwa dunia ini atau tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya itu. Dan ini saudaraku pasti akan kita hadapi di akhir zaman. Kita hanya bisa saudaraku selamat oleh karena iman kita. Tekanan saudaraku sebentar akan turun. Amin saudara. Tekanan akan turun saudaraku, dan Nabi sudah katakan itu tekanan akan turun. Maka saudara harus mampu mengucapkan sesuatu dan itu terjadi. Baik, di saudaraku yang kasih, lagi saudaraku mau saya teruskan apa yang dikatakan Nabi di sini. Dan di sinilah di mana kita datang bersama-sama berkumpul di dalam kasih, bersatu sama yang lain, karena hanya orang-orang Kristen yang bisa mengasihi. Tentunya ini adalah bicara soal mengasihi, kasih agape. Amin saudara, maksudnya memperbincangkan bagaimana sih nanti pengangkatan ini, supaya memfokuskan semua pembicaraan, semua tujuan, supaya jangan ada yang tertinggal. Saya percaya ini bukan menuju tentang kasih-kasih yang seperti yang kita lakukan, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga di rumah Tuhan itulah kita saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling mendoakan, saling mengetahui segala sesuatu, sehingga kita berdoa bersama-sama. Tetapi di dalam sini kita berada di bawah kepemimpinan Roh Kudus. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, dan kita ada di sini untuk melakukan perhitungan di antara kita, untuk melihat di manakah bagian-bagian yang kurang dari kita, kelemahan-kelemahan kita, dan bagaimana kita bisa menangkap dari tempat di mana kita seharusnya berada tadi ke tempat di mana seharusnya kita berada pada saat ini, dan di mana kita berada dan di mana seharusnya kita berada. Dan itulah yang kita pelajari. Dan sudah mengasihi untuk selalu memperbincangkan bagaimana Tuhan saudaraku yang kekasih untuk memimpin gereja lokal itu sampai kepada pengangkatan, karena saudaraku saling mengoreksi satu sama lain. Amin. Itulah sebabnya saudaraku bahwa pembasuhan kaki selalu ada dalam orang-orang besar. Di sana kita punya kesempatan merendahkan diri satu sama lain dan membasuh kaki saudara-saudara kita yang lain. Supaya kalau kakinya kita lihat pergi kepada yang lain, basuh kakinya. Tuhan, aku memberkati kaki ini supaya kaki ini hanya datang melangkah untuk ke rumah Tuhan. Amin saudara. Jadi saudaraku, itu adalah suatu doktrin yang sangat baik bagi kita. Baik, jadi saudaraku yang kasih, kita sudah melihat bahwa Nabi menetapkan, bahwa Nabi sudah menjelaskan sesuai dengan firman-Nya, bahwa dikatakan saudaraku, dia sedang mendirikan tahta-tahtanya sekarang, yaitulah gereja lokal yang ada di seluruh dunia, sehingga saudaraku yang kekasih, di sana saudara akan bisa bertumbuh dengan benar. Saudaraku, jangan saudara berpikir bagaimana caranya yang membuat saudara bertumbuh bukan manusia. Kalau ada orang bisa bertemu karena manusia, saya katakan itu bukan perkara rohani. Dan banyak kali orang tersandung soal ini. Pauluslah saudaraku yang kasih, yang sudah mendirikan dasar. Paulus sudah menanam, Apolos datang menyiram. Membuat tumbuh itu adalah hanya Kristus. Sehingga siapakah yang perlu, apakah tadi Paulus, apakah Apolos,
yang bisa mengubahkannya. Itulah saudara kasih, kalau saudara melihat saudaramu yang lain tidak bisa berubah, kurasa kawan ini susah. Enggak, jangan lakukan itu, jangan menghakimi. Berdoa saudara. Aku rindu Tuhan supaya dia berubah. Kasihan banget dia Tuhan. Kenapa seperti itu Tuhan? Tolong dia. Itulah yang dimasukkan saudara, kita saling mengkoreksi saudara yang kasih. Karena kalau ini sudah berlalu saudara, kita tidak bisa sayangkan. Tidak ada penyesalan yang bisa kita buat saudara bahwa diulang kembali. Tidak ada saudara. Baik. Lalu saudaraku di halaman 19 dikatakan, hal yang harus Anda lakukan adalah hal yang harus Anda kalahkan adalah diri Anda, ide-ide Anda, hal dari diri Anda, dan menyerahkan diri Anda kepadanya. Dia menang bagi Anda, dia tahu caranya, kita tidak tahu. Kristus yang tahu, kita tidak bisa menang tanpa dia. Jadi saudaraku dikatakan, kalahkanlah diri Anda. Kapan aja saudaraku ya, kasih kalau Elia dulu 400 orang-orang yang besar, yang hebat, dia sendiri bisa habiskan semua. Tapi untuk mengalahkan dirinya, dia sangat suka sekali. Siapakah musuh kita? Yang mengatakan kamu itu kurang ajar? Enggak, itu kawan kita. Kalau ada bilang kamu kurang ajar, oh kamu bentuk aku, pujilah Tuhan, berkati dia Tuhan. Amin saudara. Sekarang musuh kita saudaraku adalah diri kita. Karena diri kita ini saudaraku selalu, semua yang lahir dari daging ini selalu akan berpikir daging. Jadi saudara kasih kita lihat bagaimana Nabi menjelaskannya sehingga apakah yang mau kita lakukan. Sekarang jangan bergumul. Amin saudara. Maksudnya jangan bergumul. Ini saudaraku bukan soal kuat dan gagah. Mengikut Tuhan bukan soal kuat dan gagah. Tapi adalah soal bagaimana kita bisa menangkap apa maksudnya Tuhan saudaraku tentang sesuatu. Amin. Itu sebabnya saudaraku, kalau domba itu tidak pernah dia bergumul untuk menghasilkan yang baik. Enggak. Jadi kalau kita bergumul untuk menghasilkan yang baik, itu belum masuk itu saudara kasih. Mungkin itu hanya masih kita jalan 1 kilometer itu. Tetapi sudah aku dikatakan jangan bergumul. Kenapa? Karena memang nggak perlu bergumul sudah kasih. Karena kalau benih kita adalah itu akan otomatis berkembang dan menghasilkan. Bukan dia yang berkehendak atau dia yang melaksanakan, tetapi Allah. Roma 9 ayat 16. Di mana dikatakan ini bukan bergantung kepada usaha dan pekerjaan orang, tapi bergantung kepada kemurahan hati Allah. Sehingga sudah kalau kita bisa dipanggil, bisa diselamatkan karena kemurahan hati Allah, bukankah kita juga harus bermurah hati kepada semua orang? Tapi karena kita tidak menyadari hal itu seringkali sudah, maka benih itu juga yang kita hasilkan. Ada orang sudah mengatakan sama saya ya, semalam kami pergi pelayanan. Saya Pak kalau udah ditekan berbatu itu tidak bisa berdiri. Aduh Tuhan, saya bilang. Katanya saudara. Tahu Bapak apa yang Bapak bilang itu apa? Setiap keluhan yang keluar dari mulut kita, Nabi katakan itu adalah mahkota daripada setan. Jangan mengeluh. Jangan membuat Allah tidak adil. Seringkali kan kita berpikir, alah ini masalah ini tidak bisa nggak tertanggung lagi. Tidak ada masalah yang bisa kita tanggung. Kalau kita punya firman, amin saudara, karena dikatakan tidak ada pencobaan itu pernah melampaui kekuatan manusia. Tapi karena kita tidak punya firman, masih sekilo diberikan sudah kasih kita berkali. Saudara dan saya manusianya Joshua dan Kaleb saudara. Amin. Tidak mungkin tidak kita menang. Miliki dulu itu saudara kasih. Jangan dulu pikirkan tentang banyak hal. Karena ini yang mau bekerja bukan saudara dan saya, Tuhan. Tapi adakah Tuhan di dalam diri kita? Kalau ada Tuhan dalam diri kita, maka dia akan menuntun kita saudara. Secara praktek seringkali kita mencoba mau menuntun Tuhan. Secara praktek ya. Sehingga saudara kasih itulah membuat kita menjadi lamban. Jadi di sini dikatakan biarkan saja Allah. Serahkan saja
satu denominasi yang lain dan melaksanakan ini itu atau yang lainnya, mencoba ini, serahkan saja di diri Anda kepada Allah dan berjalan bersamanya, damai tenang, tidak menginterupsi, tetap saja berjalan bersamanya, itu benar. Itulah yang saya katakan kepada saudara kita yang baru saja tergoncang, berserah saja kepadanya. Dia ada di sini. Dia yang mengetahui apa yang sudah Anda lakukan dan apa yang menyebabkan Anda menjadi dan melakukan yang seperti ini dan semuanya itu. Dia mengetahui segalanya tentang Anda dan sekarang dia hanya memberitahu Anda kembali apa yang harus dilakukan. Sekarang saya katakan satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah pergi saja lakukan itu, yaitu lupakan semua tentang masa lalu, berjalan hiduplah bagi masa depan di dalam kemuliaan dan hadirat Tuhan. Amin saudara. Apapun itu yang di belakang, lupakan saudara. Terus memandang kepada Tuhan saudara. Baik. Yang terakhir saudara bicara tentang menang. Sekarang kita diharapkan untuk diuji. Itu juga adalah sebuah pelajaran yang bagus untuk saudara dan saya di belakang sana. Dia yang datang kepada Allah harus diuji terlebih dahulu. Apa? Diuji. Dengan apa? Dengan firman. Itulah pengujian Allah. Yang mau menguji ini saudaraku bukan siapa-siapa. Yang mau menguji ini adalah Allah. Amin saudara. Jadi saudaraku dengan apa dia mengujinya? Dia dengan firman-Nya. Sekarang kita lihat saudara kasih, mudah saja kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Mudah saja saudara. Tapi suara-suara seperti itu saudaraku bukan membuat hati Tuhan jadi berubah. Tidak, Tuhan hanya memandang kepada firman-Nya. Itu maka dia bilang, kalau kamu mengasihi aku, lakukan perintah. Amin saudara. Kalau firman ada di dalam kita saudaraku, maka dia memandang firman-Nya itu. Dan hanya oleh itulah, karena Engkaulah yang mengatakannya Tuhan, maka sekarang aku tampakkan dalam ini. Apa saudaraku yang didapatkan dia? Supaya kita melihat saudaraku yang kasih bahwa hal itu masih tetap berlangsung sampai pada hari ini. Sehingga saudaraku yang kasih kita lihat, karena Engkau, saya sudah bisa melakukan banyak hal, tapi tidak mendapatkan apa-apa sekarang. Karena Engkau yang menurunnya, maka aku campakkan sesuai apa yang Kau katakan. Dan Tuhan katakan, campakkan ke sebelah kanan perahu. Kalaulah pada waktu itu dia menampakkan hanya ke depan atau ke kiri, kira-kira masuk ke ikan itu? Tentunya tidak. Jadi tepat seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan, tak bisa saudaraku, itulah yang kita lakukan, maka saudaraku akan mengalami banyak hal saudaraku yang kasih. Seperti saudaraku dikatakan, saudara, saya tidak tahu saudaraku apakah kita sudah menangkap ini, tapi saya sudah tangkap ini saudara. 1 Korintus 2:9 dikatakan saudaraku apa? Seperti ada tertulis, apa yang belum pernah kau pikirkan, apa yang belum pernah kau lihat, apa yang belum pernah timbul dalam hatimu, itu yang sudah disiapkan Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Amin saudara. Apa maksudnya itu saudaraku yang kekasih? Karena ketika kita berpikir sesuatu, itu bukan lagi pikiran Kristus, itu adalah pikiranmu dan pikiran saya. Dan saudara, kapankah Allah memberkati Adam? Amin saudara. Allah memberkati Adam, saudara kekasih, dalam Kejadian 1 ayat 27, ketika dia adalah di dalam bentuk rupa dan gambar Allah. Amin saudara. Sehingga sekarang pun kita, ketika kita saudaraku sudah pulang menjadi gambar Allah yang benar, semua berkat ada di tangan kita. Tidak usah kita pikirkan itu sudah memang milik kita. Yang penting sekarang kita masuk ke dalam kehendak-Nya Tuhan. Karena kita lihat saudaraku yang kasih, bagaimana Nabi menjelaskan ini. Kejadian pertama itu Allah menciptakan manusia. Itu manusia ada karena diciptakan. Tapi di kejadian kedua kita lihat saudaraku yang kasih bahwa Allah membentuk manusia itu. Dan sekarang saudaraku, supaya kita
Tapi ingat saudara, Tuhan katakan sekalipun kamu jatuh tapi tidak sampai tergeletak, pasti akan kembali. Tidak bisa enggak saudara? Karena saudara Tuhan kasih, kadang-kadang ketika kita dibentuk, kita tidak memahami itu saudara Tuhan kasih. Itu sebabnya dikatakan jangan mencoba melakukan apa, tapi serahkan aja lah semuanya kepada Tuhan. Dan ini waktunya saudaraku dikatakan kita sedang diuji, dan pengujian ini saudaraku bukan enak. Tidak ada bilang enak pengujian siapapun itu saudaraku, kecuali orang rohani. Kalau hanya dia saleh, belum berani katakan pengujian itu enak. Ayub dengan seisi rumahnya orang saleh yang mengatakan bukan manusia Tuhan. Tapi ketika datang pengujian, istrinya pun gagal saudara. Hanya yang bertahan hanya seorang, yaitu hanya Ayub. Udah deh, itu semua dari dia, diambil sama dia, ya sudahlah, dialah dimuliakan, selesai. Ini sudah Tuhan kasih kita melihat bahwa dikatakan di sini tidak mungkin. Itulah pengujian Allah. Apakah Anda percaya itu? Jemaat berkata, amin. Dia yang datang kepada Allah harus diuji. Hanya itu yang menentukan saudara seorang anak yang benar. Kemudian paham diuji. Dan ketika pengujian datang, Anda tidak bisa menang kalau tidak ada sebuah pengujian diberikan kepada Anda. Kita tidak tahu kita ini orang udah menang atau tidak sebelum datang pengujian. Amin saudara. Jadi kita memastikan kita bisa menang bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kesalahan kita, enggak. Ketika pengujian datang, ketika api Tuhan datang saudaraku yang kekasih, maka di sana kita akan tahu siapa kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, tapi bukan di hadapan manusia. Baik, lalu dikatakan sudah terkasih. Dan ketika pengujian diberikan, itulah Anda untuk melihat apakah Anda bisa menang atau tidak. Dan Yesus berkata, bagi dia yang menang pengujian itu. Pengujian adalah hal yang terbesar yang pernah terjadi kepada Anda. Saya percaya itu tertulis di dalam kitab suci. Petrus berkata bahwa pencobaan-pencobaan kita jauh lebih penting, jauh lebih bernilai bagi kita daripada emas mulia. Saudara Tuhan kasih, dikatakan saudara pengujian mempelai wanita di zaman akhir ini saudara Tuhan kasih adalah suatu hal yang mulia, dan mulianya pengujian itu saudara Tuhan kasih adalah lebih mulia daripada emas. Amin. Kan secara daging kita jujur, kalau pencobaan datang kan kita tidak senang kan? Enggak. Cuma kalian sudah sampai sekarang masih ada orang-orang pesan yang katakan jauhkanlah pencobaan ini Tuhan. Dan kita tahu itu adalah doa orang-orang baru datang kepada Tuhan. Itu doa adalah anak-anak. Tapi kalau kita sudah menjadi dewasa, saudaraku yang kekasih, bahkan sakit penyakit pun ditimpakan di punggung daripada Paulus, dia senang menerimanya. Dia tidak berontak. Kemana ini Tuhan? Orang lain saya sembuhkan, orang lain saya doakan sembuh, orang mati pun sudah bangkit. Kok kau tega bikin begitu di punggungku? Tidak. Dia tahu apa arti cukuplah kasih karunia yang menyertai kau. Amin saudara. Sehingga ketika dia tahu saudara Tuhan kasih, dia bisa dengan senang menerima itu. Maka saudaraku yang dimaksudkan Nabi di sini, yang dimaksudkan Tuhan di sini saudara Tuhan kasih, bahwa pencobaan yang pernah terjadi atas diri kita, dia katakan saudara Tuhan kasih itu adalah suatu pencobaan yang lebih saudaraku bernilai daripada emas murni. Jadi sekarang saudara Tuhan kasih, kita tahu bahwa pencobaan atau ujian itu sangat penting. Dengan kata lain, ini adalah penting bagi orang bodoh, tapi orang pintar tidak bisa menerimanya. Ini kan pekerjaan orang bodoh ini kan. Kalau nggak bodoh, nggak bisa dilakukan ini. Karena kalau kita punya pengetahuan, datang musuh ya lari kita. Kalau nggak bisa kita lawan. Kalau kita kasih, kita langsung digebuki semuanya. Wah, pasti orang bilang kita ini bodoh. Kasihan dia, orang lain diselamatkan. Diri sendiri tidak bisa diselamatkan dari situ. Turun dari situ. Selamatkanlah dirimu, selamatkan kami. Bukankah itu
itu omongan seluruh yang ada untuk menyaksikan dia di Kalvari. Dengan kata lain, saudaraku, sekarang harus kita undang orang. Datang kalian kawan-kawan, kasih saya makan minum, kemudian pukulilah saya. Supaya apa? Supaya aku tahu apakah aku sudah mengasihi atau belum. Supaya aku tahu bahwa aku ini sudah diuji atau belum. Karena kalau mulus-mulusnya semua saudaraku yang kekasih, ya puji Tuhan, haleluya lah kan. Puji Tuhan, haleluya. Tapi Tuhan saudaraku sudah mengatakan tidak begitu. Mempelai wanita di akhir zaman ini saudaraku akan dihardik. Dihardik itu saudaraku kasih dihajar. Coba saudaraku bayangkan, dari Adam zaman saudaraku ini ayat tidak ditentukan di sana. Tapi ayat ini saudaraku ditentukan ini di zaman akhir, bahwa dikatakan anak yang dikasih itu benar-benar akan dihajar. Maka saudaraku kasih, kita tidak tahu, entah kita keluar dari sini kita dihajar, apakah kita mau mencoba berontak ini kan? Jadi saudaraku kasih, kita lihat bahwa dia saudaraku mengajak kita supaya kita dapat menangkap apa yang dimaksudkan Nabi di sini. Sekali lagi saya baca saudara. Pengujian adalah hal yang terbesar yang pernah terjadi kepada Anda. Saya percaya itu tertulis dalam kitab suci. Petrus berkata bahwa pencobaan-pencobaan kita jauh lebih bernilai bagi kita daripada emas mulia. Mari kita sudah masuk ke sini. 1 Petrus pasal yang 4. Kalau ini tidak mulia saudaraku bagi kita, tentunya kita akan mengelak ini. Tapi kalau ini akan mulia, ini kita akan cari. Dan ketika ini datang saudaraku, kita tidak perlu kaget lagi saudaraku yang kasih. Satu Petrus 4 ayat yang ke-12. Baik. Sini saudara kasih kita melihat menderita sebagai orang Kristen. Tentunya saudara tahu bahwa Kristen di zaman ini adakah senang menderita? Tidak. Saya bisa pastikan itu saudara. Selalu ingin mau senang. Amin saudara. Ini firman Tuhan. Dia katakan menderita sebagai orang Kristen. Oke, baik. Saudara-saudara yang dikasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dan saudaraku, ini Tuhan katakan kepada kita hari ini saudaraku kasih, supaya kita bisa mengerti apa maksudnya Tuhan. Dan Tuhan saudaraku pasti akan berikan dulu pengajaran, baru dia uji. Kalau dunia saja saudaraku tidak pernah itu dibikin ujian, belum diajarkan, enggak. Maka Tuhan melakukan sesuatu yang sama. Sekarang dia katakan saudaraku di sini, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu, yaitu roh Allah, ada padamu. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa roh Allah ada di dalam kita? Ketika saudara sudah mulai diperlakukan saudaraku tidak lagi saudaraku berkenan. Ketika keadaan saudara serba salah, maju salah, mundur salah, ke kiri salah, ke kanan salah. Amin saudara. Hanya kemana yang salah? Yang enggak salah itu hanya ke atas saudara. Dan ini saudaraku pasti terjadi. Itulah sebabnya saudaraku kasih dia katakan sebagai orang Kristen itu menderita. Tapi ini menderita saudaraku bukan karena kebodohan atau bukan karena dosa. Tapi ini saudaraku menderita di dalam pengujian, supaya kita saudaraku mengenapkan pesannya di Laodikia itu yang mengatakan, beli daripada aku emas yang dimurnikan dalam api. Jadi saudaraku nggak bisa hanya kita sudah punya iman lalu kita bisa mendapatkan emas itu, enggak. Tetapi saudaraku di sini kita harus mengerti saudaraku dan memahami, membeli emas yang dilabur ya, membeli emas dari dalam api. Bagaimana lah saudaraku? Kita sudah punya uang, tapi supaya kita bisa mendapatkan emas itu, kita harus
percaya di zamannya. Maka saudara kasih, kalau itu sudah mereka lewati, siapa yang menolong mereka? Tuhan. Kalau itu akan terjadi kepada kita, siapa yang menolong kita? Ya Tuhan yang sama. Hanya saudaraku yang kasih, sudah benarkah kita melewati ujian seperti yang mereka lewati? Maka saudaraku yang kasih, enggak, pasti sama-sama akan mengalami hal yang sama. Karena dikatakan saudaraku yang kasih, satunya Tuhan, satunya iman, satunya baptisan. Baik. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ini saudaraku, soal malu ini sangat tantangan berat ini. Amin saudara. Malu sangat tantangan berat, dan malu ini banyak bisa menawan orang-orang Kristen. Amin. Karena malu miskin, sehingga yang nggak pekerjaan pun dikerjakan. Baru-baru ini saudaraku, ada seorang anak Tuhan, katanya ya, datang sama saya, Pak, saya sudah dimutasi, saya harus pindah. Jadi masuk rumah datang apa? Supaya aku dibaptis dulu. Jadi kau mutasi kerja? Iya. Udahlah, pergi aja lah kerja, aku bilang. Ya tapi Pak, aku dibaptis dulu. Apa gunanya aku baptis kamu? Karena kamu buta loh, aku bilang. Karena pekerjaan itu bukan pekerjaan namanya itu. Saudara, apa tahu kerjanya? Itu jalan-jalankan uang, dan tender gitu ya. Saya katakan dalam nama Yesus Kristus itu bukan pekerjaan. Jadi apa itu Pak? Itu setan. Lalu saya baptislah kau sekarang. Lalu kau besok melakukan pekerjaan setan. Apa gunanya? Bagus saja terang. Kalau kau masih mengikuti itu, mau mengerjakan itu, ya kerjakan aja, tidak apa-apa itu. Daripada kau nanti suam-suam, kau dimuntahkan. Ini Laodikia. Amin saudara. Kalau tidak dingin, tidak panas, dimuntahkan. Jadi sudahlah. Kau nggak benar dan kau percaya sama Tuhan, ya percaya. Kalau kau berani, kalau kau percaya kepada Tuhan, masa kau minta pekerjaan Tuhan kepada aku, masa nggak diberikan? Tuhan mana itu Tuhan? Jadi pikirkan itu. Kalau kau mau saya baptis, kau bertobat, tinggalkan pekerjaan itu. Kalau kau belum ada pekerjaan, kau tinggal di sini sama saya. Apa yang saya makan itu kau makan. Amin saudara. Ya saudara yang kasih, kita harus melihat sekarang dengan caranya Tuhan, saudara yang kasih, sehingga dengan demikian kita tahu membedakan apakah kehendaknya Allah, apakah kehendak manusia. Tapi saudara yang kasih, Tuhan, Pak, itu benar yang Bapak bilang itu, bahwa itu adalah pekerjaan tidak baik. Jadi apapun namanya Pak, doakanlah supaya Tuhan buka jalan bagiku. Sudah, baru saya doakan saudara, baru saya baptis. Kenapa saudara? Karena kita ini sekarang bukan melayani manusia, tapi itu melayani Tuhan. Amin saudara. Kita melayani Tuhan, saudara kasih, maka sampaikan aja lah apa yang dikatakan firman itu. Biarlah itu saudaraku, mau saya sakit apapun dikatakan, tapi itu koreksi. Maka koreksi itu, disitulah kita kesempatan dapat diubahkan oleh firman-Nya. Baik. Jadi saudaraku, kita lihat pengujian adalah hal yang terbesar yang pernah terjadi kepada Anda. Saya percaya itu tertulis dari kitab Petrus, dan dikatakan pencobaan-cobaan kita jauh lebih bernilai bagi kita daripada emas murni. Ya saudaraku, supaya kita lihat maksud Tuhan di semuanya itu tadi, membuat supaya iman kita ini sempurna, tapi bukan hanya sekedar iman. Karena saudaraku, orang baru diselamatkan pun punya imannya itu, tapi kualitas imannya itu seperti apa? Amin saudara. Begitu kita dibenarkan itu sudah ada imannya, tapi imannya itu saudaraku hanya iman kualitas apa? Sementara dia katakan, sudah kau kasih, sadarlah dan berjaga-jagalah, iblis ada sekelilingmu. Maka lawanlah dia dengan iman yang kuat. Jadi kalau nggak kuat iman kita, tidak bisa kalah, sudah kau kasih, tidak bisa kita menang, nanti kita pasti menjadi kalah. Jadi untuk Tuhan mengangkat kita menjadi iman yang sempurna, maka saudaraku sekarang akan dilepaskan pengujian yang besar, sehingga ingatkan, jangan kamu heran kalau itu nanti terjadi. Karena kita tidak tahu kita orang menang kalau belum diuji, sehingga ketika diuji sudah kasih, maka kita akan lihat bahwa kita menang atau tidak.
Itu adalah sebuah masa pengujian. Itu adalah suatu bukti yang baik bagi kita bahwa Allah berserta kita ketika kita diuji, sebab semua anak-anak Allah harus diuji dan dicobai. Dan dari situ kita tahu bahwa Allah ada dalam kita atau tidak. Saat kapankah kita tahu itu? Saudaraku, saya katakan saudara kasih, seringkali kita masih tertipu. Kita merasa saudaraku ketika kita berdoa, kemudian doa kita itu sepertinya dijawab Tuhan, lalu kita yakin bahwa Tuhan sudah mendengarkan doa kita. Yang dimaksudkan Tuhan soal firman ini bukan itu, saudara. Kita tahu saudaraku, Cornelius adalah seorang pembesar. Dikatakan dia adalah orang saleh dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Kemudian sudah Tuhan kasih, mereka itu adalah memberi banyak pertolongan kepada orang-orang Yahudi yang miskin. Amin. Sudah saleh, sudah benar, sudah memberikan banyak. Tetapi sudah kita lihat bahwa itu tidaklah cukup untuk menenangkan hati Tuhan. Mungkin saja untuk menenangkan hati manusia itu sudah cukup, saudara. Ya, memang tidak ada seperti Cornelius ini ya. Dia kaya tapi dia tidak sombong. Dia kaya banyak bantu orang miskin. Memang sudah kita nggak jarang dapat orang seperti itu untuk ukuran manusia. Tapi ini sekarang kita ini mau ukurannya Tuhan. Amin, saudara. Kemudian kita lihat sudah kasih ketika dia berikan penglihatan itu, dia mau mencoba mau melakukan apa yang dia tahu. Tapi sekarang ada yang Allah tahu kita belum tahu. Maka saudaraku, supaya jangan kita mencoba mempertahankan apa yang kita tahu, jangan. Percaya terus. Dan ketika mereka mengerti bahwa itu menunjuk kepada Petrus, sehingga mereka harus membutuhkan Petrus, saudaraku, yang walaupun secara kehidupan saudaraku, siapa lebih benar, siapa lebih baik, siapa lebih berkenan, Cornelius daripada Petrus. Petrus tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa itu. Penjala ikan berurusan sama orang besar, tapi Allah mau saudaraku hanya lewat Petrus mereka itu diselamatkan. Dan buktinya saudaraku itu karena Allah ketika mereka sudah sampai di situ, lalu mereka sedang berbincang-bincang, Roh Kudus turun, saudara. Dan ketika Roh Kudus turun, mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Sampai mereka berkata, apalagi kurangnya? Tentunya mereka sudah sama seperti kita. Kita sudah sama-sama menerima Roh Kudus. Petrus katakan tidak. Walaupun kamu sudah penuh Roh Kudus, kamu harus dibaptis kembali, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Sekarang saudaraku, kadang-kadang itu tidak sukar kali dalam pikiran kita. Tetapi saudaraku yang kekasih, saya mau katakan itu bisa kita memahami dan mengerti ketika saudara punya persekutuan secara pribadi saudaraku dengan Tuhan. Ini tidak akan didapatkan hanya karena kita saudaraku dengarkan khotbah. Saya katakan itu tidak akan cukup, saudara. Sekarang terakhir saudaraku dikatakan, dari mana kita tahu saudaraku bahwa Allah ada beserta dengan kita karena kita tidak diberkati? Nah, saya katakan itu tidak salah. Tapi itu tidak bisa jadi jaminan kita saudaraku yang dikasih. Tidak, kita harus kembali kepada firman. Baik, saudaraku yang terakhir kita melihat ini jelas ada di dalam kehidupan daripada Daniel. Di mana kita tahu saudaraku bahwa dari sejak awalnya dia ada bersama-sama dengan raja, sebelum dia bekerja saudaraku di istana raja itu, dia sudah mempunyai suatu benih yang baik. Amin, saudara. Ketika dia ditawari hal-hal yang baik, yang enak, yang indah dari makanan raja, tapi dia dicatat saudara, dia tidak mau menajiskan dirinya. Dia tahu apa itu keinginan raja, dia tahu apa itu keinginan Tuhan, saudara. Dia tahu apa itu kehendak raja, dia tahu itu apa kehendak Allah. Dan dia memilih dan dia memutuskan, aku tidak akan menajiskan diriku bagi Tuhan. Amin, saudara. Hati-hati saudaraku, yang menjatuhkan mempelai wanita di zaman ini, Pak, saya yakin saudaraku pasti paham Nikolaus. Suatu perbuatan-perbuatan yang baik. Maka kalau kita saudaraku nggak peka, hati-hati, itu saudaraku akan membuat kita jatuh. Jadi saudaraku, secara lahiriah mereka sudah menang. Dan nanti kami khawatir kalau kamu sih jadi kurus dari ini, sehingga kami dong yang disalahkan, raja. Pokoknya tolonglah, lakukanlah seperti apa yang kami inginkan. Kami tidak akan mau menajiskan diri kami untuk Tuhan.
sehingga mereka hanya makan sayur-sayuran. Mereka dipuding saudaraku, entah di apa-apa lagi yang mereka bisa lakukan, supaya mereka mengira karena dengan cara mereka itu lalu mereka akan lebih bijak daripada orang-orang sederhana ini. Buktikan saudara iman kita. Lulus dari perkara kecil, perkara besar pun lulus. Tidak lulus perkara kecil, saudara Tuhan kasih, tidak lulus kita perkara besar. Kemudian saudaraku, setelah mereka lulus dari perkara kecil, soal makanan, soal keinginan daging, mereka diangkat kepada kasus yang besar. Amin saudara. Coba bayangkan tantangan yang mereka, pengujian yang mereka terima saudara Tuhan kasih. Sekarang kalau kamu tidak mau mengikuti perintah, sebab perintah itu sudah turun, tidak bisa lagi digagalkan, karena setiap hukum yang sudah dimeteraikan itu harus dikerjakan. Saudaraku, apakah mereka tertekan? Tidak. Sekali lagi saya ingatkan Daniel, kalau engkau tidak mau menyembah itu api. Itu disaksikan mata mereka saudaraku, bahwa itu api. Amin saudara. Dan raja sudah memerintahkan panasi 7 kali lipat. Setelah dipanasi, oke, saya kasih kesempatan terakhir bagimu. Kamu menyembah itu atau masuk api itu? Saya sudah tegaskan, kalau Tuhan pun tidak mau menolong aku soal ini, saya tidak akan mau tunduk kepada itu. Oh, aku sudah lihat imanmu begitu. Enggak. Oh, buktikan, diikat, lalu sudah dilemparkan. Setelah dilemparkan, saudaraku yang kasih, apa yang terjadi? Kita lihat saudara. 3 orang mereka dilemparkan. Kemudian tampaklah saudaraku ada di api itu 4 orang jalan-jalan. Bagaimana orang bisa melihat bahwa Tuhan bersama-sama dengan Daniel, bahwa Tuhan bersama-sama saudaraku dengan Sadrak, hanya ketika ujian itu saudaraku terjadi. Coba bayangkan, waktu itu sudah kasih, setelah paginya dia lihat, Daniel, bagaimana kau? Hidupnya kau? Hidup rajaku. Lalu mereka diangkat. Setelah mereka diangkat, apa terjadi? Seluruh dunia harus menyembah kepada Tuhan yang Daniel. Jadi saudara, kita lihat, ini kita bukan hanya sekedar untuk mau jadi selamatkan. Ini pengangkatan ini saudara Tuhan kasih. Inilah suatu hal yang masih misteri saudaraku, kalau kita masih hidup secara lahiriah. Jadi saudara Tuhan kasih, kita lihat, tidak ada itu sebabnya Nabi bisa menjelaskan kepada kita tadi bahwa pencobaan itu, pengujian itu adalah lebih bermutu, lebih mahal, lebih mulia daripada emas. Sehingga kalau nggak ada ujian yang berat sama kita saudara Tuhan kasih, tidak akan bisa kita punya iman sempurna. Saya saudara Tuhan kasih, ketika saya ditantang, kami sudah lama tahu ajaran nabi-nabi ini, tapi kami tidak bisa tangkap karena sumbernya tidak pas. Jadi rupanya bapaklah itu seorang pendeta gembala dan sudah mengajarkan bahwa ada nabi di zaman ini. Oke Pak, saya mau tanya Bapak dari mana? Tunjukkan saudaraku, identitas kita dari mana? Intel dari Kejaksaan Tinggi saudara. Terima kasih Pak. Kemudian satu lagi datang, Intel dari Polres. Kemudian terakhir saudaraku, Intel dari Polsek saudara. Oke Pak, saya berterima kasih seorang polisi masih tetap masih memperhatikan masyarakatnya. Saya mau ucapkan terima kasih. Apa yang boleh saya lakukan? Tolong Pak jelaskan. Karena Bapak mengajarkan ada nabi di zaman ini. Oh ya Pak, Bapak orang Kristen? Ya. Bapak orang Kristen? Tidak, aku Muslim. Saya salam sama kita sama-sama punya nabi saja. Tapi hanya nabimu sudah mati, tapi nabiku hidup sampai hari ini. Kemudian saya sapa yang satu lagi. Saya Kristen. Jadi kalau saya hamba Tuhan Pak, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Oke Pak? Oke. Saya kasih Alkitab sudah ke mereka. Saya menjelaskan Nabi Elia akan tampil ke dunia ini sebelum masuk perang dunia ketiga Pak.
Itu menurut Alkitab. Jadi itu mau saya sampaikan, dan itu saya kabarkan sekarang bukan saja di sini, kayak seluruh Indonesia. Mau tangkaplah. Saya akan berbicara lebih tinggi mungkin nanti di pengadilan. Saya sudah begitu, tidak ada rasa takut di sini sekarang. Saudara, ingat Tuhan akan membela saudara dan saya ketika kita ada di firman. Dan mereka baca, terus mereka baca. Yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat itulah yang kami beritakan ini, Pak. Dan setiap orang yang tidak menerima nabi ini akan dibasmi. Tidak peduli bapak siapapun kita ini. Itu Injil. Pak, kau jangan marah sama kami lah. Kami ini tidak apa-apa, dan kami mau belajarnya. Saya tahu sudah bahwa roh itu tidak mampu menghadapi roh Elia sekarang. Jadi saudara Tuhan kasih, dan sekarang ini semua ini terjadi. Kami sudah sedang ada kemarin di Banjarmasin. Saudara kita tahun ini ditantang. Kamu harus pertama sampai ke atasan. Ke atasan mana, Pak? Maksudnya petugas sinode. Jangankan sinode, di hadirat Tuhan pun, di tata Allah pun saya siap untuk menjelaskan apa yang saya sampaikan. Kapan saja datang. Saudaraku, saudara tahu apa itu? Kalau Israel secara jasmani sekarang sudah bangkit, saudaraku yang kekasih, dan mereka saudaraku tidak mau dihitung dari antara bangsa manapun di dunia ini, maka Israel secara spiritual saudara dan saya juga akan bangkit. Ingat saudara, ketika Abraham dipanggil saudaraku yang kasih, apa yang Tuhan katakan kepada dia? Di Kejadian 12, baca itu baik-baik saudaraku. Aku akan membuat engkau menjadi orang yang termasyhur. Yang membuat ini bukan manusia, Allah. Bisakah Allah kita gagal? Amin saudara. Aku yang membuat engkau menjadi orang yang termasyhur, dan kemudian aku akan menjadikan engkau menjadi berkat. Tapi kalau Tuhan ingin kita ini untuk jadi berkat, jadilah berkat saudaraku, jangan sandungan. Amin saudara. Kemudian saudaraku, setiap orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Ingat saudaraku, di dalam ingat keluarga-keluargamu sekarang di mana-mana mereka sedang bertengkar. Saudara, mereka itu bisa mendapat kasih karunia hanya lewat saudara dan saya. Jangan berpatu tangan, jangan berdiam diri. Ingat paling setidaknya mereka dalam doa. Hanya melalui mempelai wanita anak-anak Abraham, masih orang lain bisa mendapat kasih karunia. Dan setiap orang yang mengutuk engkau akan kukutuk. Jadi saya sudah bilang pada mau siapapun jumpa, kamu diberkati atau mau dikutuk. Itu aja. Hukum itu sudah ada dalam hati saya. Kalau kau mencoba mengutuk saya sebelum kau mengutuk saya, kau sudah selesai di situ. Kalau kau mau diberkati, lakukan terlebih dulu kepadaku, kau akan diberkati. Dan saya bagaimana saya melihat itu sudah selama saya 8 kali khotbah di sana dengan jemaat itu sudah kasih. Aduh Tuhan, kau sudah genapkan ini. Jadi saudara Tuhan kasih, lihat itu janji Tuhan, dan dia tidak berdusta saudara Tuhan kasih, bahwa dialah yang mengangkat kita untuk menjadi orang-orang yang terkenal, sehingga sebelum kita diangkat saudaraku, kita ini akan diuji. Ketika saudara diuji, saudara Tuhan kasih, ucapan syukur kepada dia, jangan terus bikin jalan keluarnya, tidak bisa. Yang membuat jalan keluar setiap ada pencobaan, Alkitab katakan Tuhan. Waktu saya pernah mati saudara kasih, maksudnya mati tidak semuanya. Ini istri saya ada saksi saudara di sini. Saya mati dari sini ke bawah mati saudara. Biasanya saya tidak pernah itu saudara kasih jam 5 tengah anak saya sudah keluar. Sehingga istri saya datang, kemudian dia tunggu-tunggu saya saudara di dapur, tidak muncul-muncul sampai jam setengah 8. Suamiku tidak pernah biasa seperti itu. Tidak apa. Kemudian dia datang ke kamar saya saudara, dibukanya, untung saya tidak kunci. Kemudian dibuka saudara kasih, datang, Pak, kok masih belum bangun? Ini sudah jam berapa? Jadi waktu dia ngomong saya lihat. Jadi saya bilang, ya gitu, saya tidak bisa ngomong saudara. Kemudian saya tahu dia datang, lalu dia sapa saya, kenapa? Bapak sakit? Enggak. Bisa saya ngomong? Enggak, tapi gimana bunyi? Aku mati ini, aku bilang. Aku nggak bisa, nggak ada. Pokoknya aku rasakan begitu, aku nggak bisa bergerak. Hanya kepala itu yang hidup saudara. Kemudian cobalah dulu apa saya geser dulu, tak bisa. Begitu diangkat suatu digeser, nggak bisa.
Bagaimana orang najis sangat berat itu saudaraku kalau dia begitulah dia rasakan. Loh, lalu saya lihat istri saya sudah berpucat. Bapak kenapa begini seperti itu? Enggak usah dulu bilang. Coba kau berdoa dulu. Apa maksudnya Tuhan ini? Jadi saudaraku dia berlutut saudaraku di samping tempat tidur saya. Tuhan apa maksud ubah hambamu ini? Ketika Tuhan katakan saya hanya uji imannya. Lalu saudaraku saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau kamu masih terus berarti dari situ saya tahu iman saya belum sempurna. Dan Tuhan mau supaya iman kita menjadi sempurna saudaraku yang kasih, yaitu mati terhadap diri kita, tapi kita hidup untuk Tuhan. Lalu saudaraku ketika dia katakan kepada saya, terima kasih Tuhan, langsung saya bisa bergerak, saudaraku saya bisa bergerak. Kemudian saya duduk di situ, saya hidupi saudaraku jiwa saya, saudaraku langsung menembak Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih kita lihat bahwa Nabi sudah menjelaskan tadi kepada kita bahwa dari mana kita tahu, dari mana orang tahu bahwa itu kita punya Tuhan, itu bisa saudaraku orang tahu dengan sempurna Allah akan membawa kita suatu pengujian yang benar. Sehingga ketika itu datang saudaraku, angkat saja tanganmu kepada Tuhan. Aku tidak mempunyai suatu pilihan lain, tapi kehendak-Mu Tuhan apa yang mau. Di dalam buku Roh Kudus sudah ditekankan, seseorang yang dia sudah tahu bahwa dia sudah ditebus, tidak lagi memikirkan tentang kesarjanaannya, tidak lagi mementingkan tentang soal dunianya, tapi hanya dia mau menenangkan apa yang menjadi keinginan penebusnya itu. Itu orang bukti sudah benar-benar tahu bahwa dia sudah ditebus. Dan ketika itu saudaraku dia diuji, katanya saudaraku yang kasih, dibuatnya saudaraku tiba-tiba suaminya tidak karu-karuan. Tetap aku mencintai kau Tuhan. Amin saudara. Kemudian saudaraku nggak cukup itu dibikin tetangganya. Tetap aku mencintai kau Tuhan. Dan saya lihat itu saudaraku di dalam pelayanan saya saudara. Saudara tahu siapa itu yang hari Minggu kemarin Ibu Esther ini saudaraku. Ibu Esther bersehat. Saya saudaraku menangis, saudaraku kasih Tuhan, kalau aku mungkin jemaat aku tidak sanggup seperti itu. Ujian yang benar-benar saudaraku sangat menyedihkan, sangat perih bagi dia saudaraku, tapi itu yang membuat dia bangkit menjadi tidak peduli apapun kata orang. Bertahun-tahun saudaraku setelah dia pernah gagal mencoba membeli mobil saudaraku, setelah Tuhan katakan jangan, aku mempersiapkan yang terbaik. Kemudian mereka pergi, diam-diam dibelinya, kemudian saudaraku hancur. Setelah hancur saudaraku kasih, tidak tahu lagi mau kemana dan apa mau diperbuat. Tapi saya tekankan ibu, itu saya tahu bukan ibu itu suamimu. Tapi satu hal, tetap ikut Tuhan, pegang dia dengan Tuhan. Jangan sampai kau kalah tentang perpuluhanmu. Ya Pak. 1 tahun saudaraku, dari utang sudah 20-an juta, bangkit bisa saudaraku itu kembali. Kemudian saudara kasih, sesudah itu kembali suami mulai lagi gagah perkasa, mulai jadi sombong, mau jadi suka-sukanya. Padahal saudaraku membuat hancur semua adalah suaminya, tapi dia bisa melihat itu bukan suaminya, yang membuat hancur itu adalah setan. Karena dia tahu perjuangan dia bukan melawan darah dan daging. Amin saudara. Jadi dia saudaraku menjelaskan bahwa persoalan, ujian, pencobaan itu adalah berkat. Dan itulah yang melatih dia menjadi orang yang taat. Dan ketika dia taat dari perkara kecil saudaraku kasih, Tuhan latih tiap hari karena dia tiap hari saudaraku kasih benar-benar dilatih Tuhan. Suatu saat dia kasih telepon sama saya, Pak, saya dapat berkat berkas, berkat besar. Kenapa Bu? Saya diusir tadi malam. Padahal itu suaminya hanya main judi, saudara, main judi, dan uang judinya pun yang dia minta dari dia. Coba bayangkan kalau saudara seperti itu kira-kira seperti apa? Jadi ibu sekarang di mana? Saya ini numpang di rumah orang. Udah pas itu sayang, tidak ada apa-apa itu. Pagi. Jadi bisa kamu nginap di situ? Bisa. Oke, pagi pulang, sapa suaminya. Sayang, biar aku masakkan Indomie. Pagi sudah bangkit. Dia pergi. Pas dia sampai di rumah, pas suaminya lagi mau masak Indomie gitu. Enggak bang, aku yang masak. Bang, maafkan aku yang salah.
Langsung suaminya mulai luluh, saudara. Enggak, aku yang salah. Kenapa aku bisa seperti itu? Amin, saudara. Dan itu terus sudah aku berlalu, terus diuji, enggak. Sehingga saudaraku semakin besar tantangannya, semakin besar berkatnya. Itu adalah positif, saudaraku. Enggak ada tantangan saudara, enggak ada berkatnya. Apa saudaraku yang mau saya ambil dari situ yang menjadi pelajaran bagi saya? Ketika Tuhan mulai melatih dia, saudaraku, memberikan hasil pertama, dia patuh. Sekilo bawang dijual berapa lah? 15.000. Kalau 5 kali 1 minggu belajar jualan berarti paling-paling begitu. Karena Tuhan tidak pernah salah mengajar. Amin, saudara. Amin. Ketika dia sudah terlatih, saudaraku, apa yang dilakukan? Tuhan mulai bikin sekali laku langsung 1,5 juta. Hasil pertama. Amin, saudara. Mampu atau tidak? Apapun Tuhan, saya akan kerjakan. Dan setelah itu terjadi, dia menjadi berkat kepada yang lain pun ikut. Bagaimana kita mau contoh kalau nggak ada, kita lihat contohnya. Kemudian saudaraku, setelah mulai berlangsung seperti itu, saudaraku kasih, Tuhan mulai berbicara, itu hambaku mau bangun dapur, korban 5 juta. Pak, tolong doakan. Apa itu? Tuhan suruh saya berkorban. Berapa? 5 juta. Ada enggak uang 5 juta, Bu? Enggak ada. Udah pas itu. Saya tahu itu udah pas, lakukanlah itu. Amin, saudara. Ini soal iman. Ini bukan soal keberadaan kita. Amin, saudara. Ini soal iman. Bagaimana dia mampu melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Iman menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan saya tidak mau Tuhan meminta-minta sama ibu. Dan saya nggak mau minta-minta sama ibu. Enggak. Saudaraku, ketika dia lakukan itu 2 minggu selaku dari hasil sayur, dia itu jual-jual sayur, saudaraku. Enggak ada seperti yang saudara di sini punya pekerjaan yang baik. Enggak. 2 minggu saudaraku selesai, tuntas bagaimana itu terjadinya. Dan waktu itu sedang diperagakan, di situ dia mengerti bagaimana Tuhan menuntun dia tiap-tiap hari, saudara. Baik, di saudara kasih apa yang sudah dilakukan setelah itu, tidak lama seminggu kemudian saudara Tuhan katakan, kau lihat dia sedang membangun itu pastore. Kau berikan 10 juta. Saudaraku, saudara tahu itu 3 kali berturut-turut sudah kasih saya jantungan, saudara. Tuhan, suaminya itu tidak bertobat, Tuhan. Kalaulah ini ketahuan seperti ini, kira-kira saya jadi hamba Tuhan seperti apa? Bukankah pasti kata orang, mata saya ini seperti tertuju kepada Tuhan, saya jadi ketakutan, dia yang melakukan semua. Saudaraku yang kasih, seorang tukang jual sayur itu melakukan seperti itu, saudaraku. Saya mau katakan, itu sudah sama dengan tingkatan pejabat itu, saudaraku. Sampai terakhir saudaraku yang kasih, 3 kali dia katakan, saya sudah ketakutan, nggak usah lagi didoakan itu, saya takut. Tapi tidak bisa juga, tidak. Hanya ketika didoakan, saudaraku, apa yang saya dapatkan di sana suatu pelajaran yang sangat tinggi, saudaraku yang kasih. Ya, itu aku Tuhan yang mengatakan kepada dia. Dan katakanlah kepada dia, aku sudah melihat ketaatanmu. Saudaraku, apa ketika itu sedang Tuhan katakan, saya tahu saudaraku Abraham sedang berjalan menyerahkan Ishak untuk mau disembelih. Dan ketika dia mau sembelih, Tuhan datang berkata, Abraham, jangan lakukan itu, aku sudah melihat ketaatanmu. Jadi dari situ sudah saya putuskan, Tuhan, andai kata kau suruh dia berkorban 200 juta, bagi dia itu kecil. Itulah akibat daripada ketaatan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu. Kalau saya jemaat, dia jadi gembala seperti itu, mungkinkah saya bisa seperti itu, Tuhan? Tapi Tuhan juga tetap akan membuat segala sesuatu menurut maunya. Aneh, saudara. Tetapi saudara, kalau itu dia bikin sama dia, ya itulah. Sama kita apa? Sekarang yang mau sama kita, ini yang perlu kita kerjakan. Karena kita semua dikatakan, lakukanlah, kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut dan gentar. Jadi saudara, kalau saya bayangkan itu, nggak bisa saya bayangkan, saudara. Coba bayangkan, perpuluhan 1,
ucapan syukur, pasti setiap minggu pasti memberikan. 2, kemudian sudah kasih hasil pertama. Hasil pertama kalau 5 kali dia jual dan 5 kali tiap-tiap hari. 3, kemudian saudaraku suruh berkorban. Dan bagaimana dari rumus manapun itu dibuat, tidak akan bisa dia melakukan itu dari pekerjaan yang sekecil itu. Apalah untungnya jual bawang sama sayur kol, saudara. Amin, saudaraku. Tetapi saudaraku adalah ini berbicara soal ketaatan. Sehingga saudaraku, saudara yang kekasih, saya mau katakan kepada saudara, saya sudah melihat ini ada di pelayanan pesan. Kalau saudara untuk bayar perbulan Anda pun tidak lulus, saudaraku, jangan kasihi dunia ini. Kasih Tuhan Allahmu, saudaraku. Waktunya sudah dekat, saudaraku. Kita sudah lihat tahun 2006 bulan 6 tanggal 6 apa yang dilakukan denominasi, saudara. Mereka mengadakan doa sedunia. Kita tahu bahwa angka 6 itu Nabi katakan adalah angka manusia, sehingga anak-anak itu sudah adalah sempurna. Mereka sedang menyatukan diri sekarang sudah secara global. Dan kalau mempelai wanita tidak menyatukan diri sekarang untuk masuk ke lumbung, apa jadinya kita, saudara? Mereka sudah menyatu untuk mau apa? Untuk menerbu kita. Tidak ada cerita lain. Itu sudah untuk menerbu kita. Sehingga sudah kalau kita tidak mempunyai kuasa yang supernatural untuk menghadapi, kita akan pasti tertinggal. Sehingga sudah mengkasih supaya kita lihat, dan ini sekarang bukan persoalan yang tidak ada dan tidak menjadi ada. Jadi saya katakan ini soal hati. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada yang suka, saudaraku. Tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak bisa. Itu langsung keluar itu dari dalam apa? Alasan. Dan bukan hanya 1, 2 yang melakukan itu sudah di pelayanan saya. Tidak. Saya tahu sudah Tuhan kasih, saya tidak pernah pegang uang tak 2 juta menyimpan. Tidak. Setelah saya bertobat, tidak pernah itu. Tapi saudaraku, bagaimana Tuhan tahu dan bagaimana jemaat tahu siapa saya, siapa mereka? Karena Alkitab katakan domba akan domba akan mendengarkan suara gembala dan gembala mengenal domba. Saya tahu saudaraku bagaimana Tuhan berkenan bagi saya datang ke Jakarta ini dan ke Kalimantan. Tuhan, ini sudah ujung tahun, Tuhan. Aku kasihan, Tuhan. Mereka itu tidak punya gembala. Kalau berkenan Tuhan, Oktober aku akan berangkat. Saudaraku, ketika jemaat mendengarkan itu, kemudian mereka bertanya, apakah Bapak mau ke Kalimantan? Ya, itu permohonan saya sama Tuhan. Karena saya kasihan loh, kalian tiap hari kita bisa sama-sama. Mereka yang di sana yang nyambung ini gimana ini? Kasihan kali mereka. Kenapa Bapak bilang? Enggak, Tuhan sudah suruh saya, akan saya siapkan ongkos Bapak, tiket Bapak. Jadi saudara Tuhan kasih, ini yang penting bagi saya. Soal bagaimana hubungan saya dengan Tuhan, dengan jemaat, ini yang perlu. Bukan uangnya yang mau saya ceritakan, saudara Tuhan kasih. Enggak. Amin, saudara. Tapi bagaimana orang tahu tanpa ini hal-hal yang lahiriah? Orang nggak bisa lihat, oh pendeta kita nggak makan lagi. Enggak. Dan mereka sudah mengatakan ketika mereka sudah ditantang oleh Tuhan, karena yang satu juga sudah kadang-kadang ditantang, hasil pertamanya langsung 1,5 juta. Dari situ mereka tahu, berarti kalau itu Tuhan bikin seperti itu, berarti kebutuhan Bapak kita, gembala kita ada. Amin, saudara. Kita ini tahu segala sesuatu sudah dari iman, dari firman, bukan karena kita lihat orang lain miskin sekali, atau kita lihat orang lain kaya kali. Enggak, ukuran kita sekarang firman ini akan mengetahui segala sesuatu. Amin. 3 paradoks, saudaraku, yang dikatakan Nabi kepada kita bahwa Yohanes 14 ayat 12, Markus 11 ayat 23, Ibrani 4 ayat 12 itu akan mengikuti mempelai wanita di akhir zaman. Amin, saudara. Itu belum berlalu, tapi itu sedang mau mengikuti kita. Sekarang sudah Tuhan kasih supaya setiap orang yang percaya kepada Dia akan melakukan apa yang dilakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Amin, saudaraku. Ini terjadi. Sekarang percayai dulu itu, saudara. Kemudian saudaraku, jika kau berkata kepada gunung ini pindah, itu akan pindah. Jika kau tidak bilang, ini akan terjadi, saudaraku, dari belakang kita. Kemudian saudaraku, firman yang ada dalam kita akan bisa menyesal segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, saudaraku, tanpa orang bercerita kepada kita. Jadi saudaraku, saya mau katakan, bangkit, saudara. Bangkit. Marilah saudaraku,
Sadarilah bahwa ini Tuhan berikan saudaraku menjadi tempat pengoreksian, tempat ini adalah tatanya Tuhan. Saudara kasih, mari saudaraku saling berpedulikan satu sama lain. Karena dari situnya dunia tahu bahwa kita ini adalah pengikutnya Kristus. Jadi saudara kasih, kita lihat bahwa ini benar-benar saudara kasih, kita tidak dapat memikirkan sesuatu, tapi sekarang terjadi semuanya saudaraku di luar daripada dugaan kita. Dan dari mana kita tahu tadi saudaraku, bagaimana caranya Tuhan sekarang memberkati kita saudara kasih. Tadi dia katakan ketika kita belum memikirkan sesuatu, ketika kita belum merasa sesuatu, ketika kita saudaraku belum ada timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Dia. Kenapa saudaraku? Tadi saya katakan Abang Allah sudah memberkati Adam dan Hawa ketika mereka masih di dalam roh. Amin saudara. Ketika mereka dalam posisi sebagai roh, maka Tuhan memberikan berkat kepada dia. Saya mau katakan, kalau kita mau diberkati dengan jujur, dengan benar, saudara yang kasih, masuk di dalam Tuhan. Amin saudara. Maka saudara akan bisa melihat kekudusan apakah yang sedang kita pikirkan, kekudusan apakah yang sedang kita membayangkan ini. Karena saudaraku, bukanlah kekudusan seperti apa yang di dalam pikiran kita, sama seperti Cornelius tadi. Tidak saudara. Kekudusan yang Tuhan masukkan adalah kekudusan ilahi, iman ilahi saudaraku. Segala sesuatu bersifat ilahi. Amin saudara. Ini mesti kita alami saudaraku. Dan bagaimana kita mengalaminya? Masuk saudaraku kepada hadirat Tuhan. Bagaimana masuk kepada hadirat Tuhan? Punya hubungan saudaraku secara pribadi dengan Tuhan. Baik saudara dalam pekerjaan, baik saudara di rumah, punya hubungan saudaraku dengan Tuhan. Haleluya. Baik, Tuhan berkati kita semua. Berikan kemuliaan